Kehidupan hidup ini kami bawa hanya padamu. Bersyukur atas kehendak-Mu. Jadikan hidup ini berkat bagi sesama hidup kami. Kadang banyak cobaan menghimpit hidup ini, kadang bimbang, putus asa, hilang harapan. Tuhan berikanlah ketabahan hidup ini, agar dapat menguatkan iman kami. Bersyukur selagi ada waktu dan kesempatan. Bersyukur jalani semua cobaan yang dihadapi. Terkadang hidup ini tak sejalan dengan apa yang kami inginkan. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam program Sapaan Teduh GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita meminta kekuatan kepada Tuhan lewat doa kita. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih kebaikan-Mu melingkupi kami. Kau selalu mengasihi kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, firman-Mu yang menjadi penerang bagi kehidupan kami, yang memberikan kekuatan bagi kami. Kami telah siap mendengarkannya firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, renungan yang sampai pada kita di pagi hari ini diambil dari Perjanjian Lama, Esra pasal 3 ayat yang ke-11. Esra 3 ayat yang 11. Demikianlah firman Tuhan. Secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur. Sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan. Oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Saudara-saudari yang terkasih, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Salam bagi kita semua. Salam sehat, salam sejahtera dimanapun kita berada. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Kristus Yesus dimanapun kita berada. Secara khusus jemaat GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Renungan yang sampai pada kita di pagi hari ini yang dibacakan tadi yaitu dari Esra 3 ayat 11. Tentu ini perikopnya kalau kita baca di Alkitab kita, perikopnya adalah peletakan dasar bait suci. Ini perikopnya mengenai meletakkan pondasi, ataupun kalau bahasa Karo namakan batu palas ya, meletakkan dasar pondasi pembangunan bait suci kembali. Tentu kita berbicara di sini adalah berbicara tentang ungkapan syukur ya, pujian syukur, ucapan syukur yang dinaikkan oleh bangsa Israel. Mereka bersorak-sorai karena mereka bisa membangun kembali bait suci yang pernah runtuh, yang pernah dihancurkan oleh bangsa Babilonia sebelum mereka dibuang ke pembuangan di Babel. Maka mereka dipersilahkan kembali oleh Raja Ahasveros untuk pulang kembali dari pembuangan ya. Tentu itu merupakan kegirangan bagi mereka, sukacita bagi mereka. Maka kalau saya memberikan pemahaman di sini, orang Israel merasa dengan mereka membangun kembali rumah Tuhan ataupun bait suci, disitulah letak kekuatan mereka. Dan ketika mereka melihat pondasinya saja, mereka sudah sangat kegirangan, apalagi ketika itu jadi. Kira-kira begitu. Saya mau membagikan di sini yang pertama, saudara-saudari terkasih. Yang pertama, dari renungan ini yang mau saya bagikan adalah, ternyata membangun rumah Tuhan bukan sekedar membangun fisik, tapi membangun imannya. Karena iman jemaatnya lah yang bisa membangun bangunan fisik itu sendiri, gedungnya, kira-kira begitu. Jadi ini persoalan
persekutuan ataupun persatuan keimanan yang ada di tengah-tengah jemaat Israel, bangsa Israel, sehingga mereka bergotong royong, kebersamaan mereka, persekutuan mereka untuk memuji dan mempermuliakan Tuhan, menyembah Tuhan di rumah doa yang akan mereka bangun untuk menyembah Tuhan, kira-kira begitu. Berarti di sini adalah pembangunan iman yang harus diperlihatkan, dan mereka memperlihatkannya bagi kita. Kebanyakan kita selalu beranggapan bahwa kita harus ada uang dulu baru kita berani. Ternyata bukan begitu mindsetnya. Sudut pandangnya adalah apakah kita punya iman dalam membangun rumah iman kita, di mana kita akan memperlihatkan wujud iman kita dalam penyembahan kita. Kira-kira begitu. Nah, ini yang membuat mereka bersuka cita, bersorak kegirangan, ya, bergembira, ya, meriah sekali pada saat itu. Kalau dilihat di dalam kesempatan kali ini, saudara-saudari terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, umat itu menyanyikan pujian mereka kepada Tuhan ketika mereka menyaksikan landasan ataupun palas, ya, dalam bahasa Karo, dasar bait suci telah diletakkan. Karena itu merupakan jawaban Allah kepada doa mereka serta kemurahan Allah kepada mereka. Jadi walaupun kita mengatasnamakan pembangunan rumah Tuhan, kalau Allah tidak merestui, maka kalaupun dibilang itu rumah Tuhan, bisa saja karena ego kita, Allah tidak akan merestuinya. Jadi kalau memang itu kita dasarkan membangun rumah Tuhan, ia memang sesuai dengan rancangan Tuhan lah, karena itu rumahnya. Begitu. Karena itu rumahnya. Nah, artinya pujian yang dinaikkan oleh bangsa Israel ini tadi, ya, dia meninggikan Allah dan perbuatan Allah. Dan pujian ini menjadi unsur ibadah yang harus diikuti oleh seluruh umat. Yang kedua yang patut kita renungkan dalam renungan kita di pagi hari ini, saudara-saudari terkasih, selain kita membangun rumah Tuhan, tempat kita memuji Tuhan untuk beribadah, ya. Setelah terbangun rumah Tuhan itu, tempat itu adalah tempat pujian. Bukan untuk memuji manusia, tapi memuji Allah di situ. Itu adalah tempat pujian. Kalau bahasa Karo, labu puji-pujiin, bukan memuji manusia, tapi memuji Allah, menyembah Allah, meninggikan Allah. Walaupun kita mengambil bagian, entah banyak kita berikan dalam sumbangan atau dalam bantuan atau donasi kita membangun rumah Tuhan, tapi itu kan rezeki datangnya dari Tuhan. Atas izin Tuhan maka kita bisa membangun. Kira-kira begitu. Dan mereka diizinkan, dan mereka meyakini itulah rumah untuk mereka memuji Tuhan. Atas dasar itu maka Tuhan merestuinya, karena ingin memuji Tuhan, bukan ingin memuji keegoan manusia. Nah, apa pentingnya pujian dalam renungan kita kali ini? Ya, apa pentingnya pujian? Karena sudah ada rumahnya, maka rumah itu tempat kita memuji. Dan karena rumah itu adalah tempat kita memuji Allah, apa pentingnya pujian bagi Allah, bagi kehidupan kita itu sendiri? Alkitab seringkali menasihati, ya, memperingatkan umat Allah untuk memuji Tuhan, memuji Allah, ya, memuji Allah. Kata berkat itu berasal dari kata barak, ya, berasal dari kata barak. Kata haleluya itu kan pujilah Yahweh, pujilah Tuhan, kira-kira begitu, ya. Dan kata yadah itu misalnya berilah syukur, sejalan dengan teks kita tadi. Mungkin Anda bisa nanti cek di teks kita, bisa dibaca kembali nanti, ya. Jadi di sini ada apa, ya? Ada ungkapan yang penuh syukur karena mereka diberkati Tuhan, maka mereka menaikkan pujiannya kepada Tuhan. Dan mereka memuji Tuhan sehingga mengatakan kata haleluya di sini tadi, pujilah Tuhan. Dan mereka memberikan syukur mereka, ya, dalam bentuk kata yadah di dalam bahasa aslinya ini tadi, ya, di dalam bahasa aslinya. Nah, artinya memuji Allah itu adalah tugas kita sebenarnya, meninggikan Allah, karena Allah sudah lebih dulu mencintai kita tanpa syarat. Memuji Allah itu adalah tugas kita, dan Allah menyediakan rumahnya untuk kita bangun, untuk tempat memuji Allah, untuk tempat kita memuji Allah. Maka memuji Allah itu adalah tugas kehidupan orang Kristen. Artinya, kenapa kita memuji Allah? Apa alasan kita memuji Allah? Alasan yang paling jelas karena kemegahan, kemuliaan, dan kebesaran Allah kita yang menciptakan langit dan bumi. Ya, kita merasakan pemeliharaan Allah, penyertaan Allah, ya, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga orang Israel tadi luar biasa sekali ungkapan pujiannya, sehingga mereka menangis dengan suara nyaring. Pujian dan syukur dinyanyikan pada waktu
mereka melihat peletakan dasar bait suci tadi sudah ada pondasinya, kira-kira begitu. Jadi marilah kita mengambil bagian dalam hal pembangunan iman kita. Lewat terbangunnya iman kita, kita bisa membangun rumah iman kita, dan di situ kita memuji Allah, bukan memuji diri kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, segala puji syukur kami ucapkan kepadamu. Kau begitu baik, sangat baik bagi kami. Terima kasih juga buat firman-Mu yang menguatkan kami. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan ini, kiranya mereka terberkati, mereka terus mengambil bagian dalam memelihara rumah-Mu, karena seizin-Mu lah, karena restu-Mu lah, maka mereka boleh membangun, dan mereka memeliharanya lewat iman mereka, bukan lewat kekuatan mereka, tapi karena kekuatan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat GBKP Runggun Pontianak, Tuhan juga berkati, Pendeta Melda Brutarigan beserta Naras dan keluarga dan anak-anak, pertodiakan jemaat-jemaat Tuhan di Pontianak juga semua Tuhan berkati. Kiranya mereka mendapatkan berkat, mereka selalu mengucap syukur, Engkau yang selalu menemani mereka, Engkau yang memberkati mereka. Kami juga berdoa buat pekerjaan penginjilan yang dilakukan di Sintang, di Skadau, di Singkawang juga Tuhan berkati. Kiranya benih-benih firman Tuhan boleh ditabur, dan menurut waktu Tuhan akan berkembang lagi GBKP di sana, dan GBKP boleh menjadi salah satu saluran berkat Tuhan untuk membagikan kebaikan Tuhan di Sintang, di Skadau, dan di Singkawang. Tim PI Pontianak dan juga tim PI Klasis yang terus bekerja sama, Tuhan juga berkati. Terima kasih Bapak, kalau pada hari ini kami mau menjalani hari, Tuhan memberkatinya, karena kami yakin hari ini juga baik dan seterusnya akan baik. Inilah doa dan permohonan kami, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.